adalah Perang Makassar dan Perang Demak. Tapi kalian penasaran nggak sih apa aja yang melatar belakangi perang tersebut? Lalu tokohnya siapa aja? Lalu dampak dan faktornya apa aja sih? Yuk kita bahas. Sebelumnya, yang akan membahas bukan hanya saya sendirian, tetapi ada teman-teman saya yang akan membantu menjelaskan tentang materi ini. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Nurfita Putri, saya absen 31. Saya akan menjelaskan tentang tokoh dalam Perang Makassar, yaitu ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir, satu Malombasi Daeng Matawang, Karaeng Bonto Mangape. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumandang RI Baja Pangkana. Ia lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Sultan Perang Makassar menghimpun kekuatan warga untuk penyerang FOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvino Ardisan dari kelas 11-8 absen 4. Saya akan menjelaskan faktor terjadinya perang di Makassar. Makassar adalah pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di wilayah Sulawesi. Hal itu membuat kongsi dagang VOC milik Belanda ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan, terutama yang dikuasai Kerajaan Gorontalo. Beberapa kali, VOC datang ke Kerajaan Gorontalo untuk berunding dan meminta diberikan hak monopoli. Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi Komando VOC pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Semawan, absen 1 dari kelas 11-8. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi Perang Makassar. Yang pertama itu pada tahun 1662, kapal VOC yang bernama Dua Lapis ini berlayar di perairan sekitar Kerajaan Goa, di mana Kerajaan Goa itu mengetahui kapal tersebut sehingga mereka menangkap dan menyandra dan juga merampas beberapa harta yang ada di kapal tersebut, dan juga itu sangat merugikan VOC. Lalu terjadi lagi pada tahun 1664, kapal VOC yang bernama De Lewin itu berlayar di perairan Kerajaan Goa juga. Lalu ditangkaplah beberapa anak buah kapal tersebut, lalu diambil beberapa harta juga. Itulah menjadi konflik awal di mana Perang Makassar itu terjadi. Lalu pada tahun 1666 VOC datang ke Makassar. Lalu setibanya di Makassar, VOC mengutus satu anggotanya untuk bertemu dengan Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan mengganti rugi karena konflik tersebut, konflik sebelumnya maksudnya. Namun Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa itu menolak keras akan hal tersebut. Karena tolakan Sultan Hasanuddin tersebut membuat VOC geram, yang membuat perang antara VOC dan Kerajaan Goa itu terjadi. Lalu perang tersebut sangat hebat, sangat memakan banyak korban. Pada tahun 1667 VOC mencari aliansi ke kerajaan lain karena perang tersebut tuh membuat VOC itu kewalahan sehingga dia mencari aliansi ke kerajaan lain seperti itu. Lalu ketika mereka udah beraliansi dengan kerajaan lain, mereka tuh tetap kalah juga karena kuatnya pertahanan dari kerajaan Goa tersebut. Akhirnya VOC meminta bantuan ke Batavia, dan Batavia mengkonfirmasi akan hal tersebut sehingga pasukan yang ada di Batavia datang ke Makassar bersama-sama VOC yang ada pada saat itu menyerbu kerajaan Gorontalo. Lalu kerajaan Gorontalo sempat terpojok dan akhirnya menyerah untuk berdamai. Lalu hasil dari damai tersebut adalah Gorontalo membuat perjanjian dengan VOC yang disebut dengan perjanjian Bongaya. Nah, perjanjian Bongaya itu sangat merugikan pihak kerajaan Goa. Kenapa? Karena dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah VOC
bebas atau VOC memiliki hak untuk memonopoli perdagangan yang ada di Makassar. Itu adalah salah satu perjanjiannya, yang dimana perjanjian tersebut adalah merugikan kerajaan Goa tersebut, seperti itu. Itu adalah kronologi Perang Makassar. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih dampak-dampak yang didapat dari Perang Makassar yang telah terjadi dahulu itu. Yang pertama, dampaknya itu terbatasnya kekuasaan kerajaan Goa, yang dimana perjanjian Bongaya tersebut menempatkan kerajaan Goa di bawah kendali dan penguasaan VOC. Jadi otonomi yang ada di kerajaan Goa itu menurun gitu. Lalu yang kedua adalah monopoli perdagangan oleh VOC yang menguat. Maksudnya apa? Monopoli ini menguntungkan VOC secara ekonomi, tetapi membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat Goa sendiri, seperti itu. Lalu ada dampak lainnya, itu kerajaan Goa harus menyerahkan benteng-bentengnya, yang dimana hal ini mengurangi kemampuan militer dan pertahanan kerajaan Goa serta meningkatkan kehadiran VOC dalam mengontrol wilayah tersebut. Jadi si kerajaan Goa ini pertahanannya itu sangat kurang, seperti itu. Lalu ada selanjutnya, itu dampaknya itu kerajaan Goa harus membayar ganti rugi perang. Hal ini menimbulkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan dan masyarakat Sulawesi Selatan, ya masyarakat Goa itu sendiri, yang harus mengeluarkan sumber daya mereka untuk memenuhi tuntutan tersebut, seperti itu. Lalu dampak yang terakhir adalah wilayah kerajaan Goa tertutup dari bangsa lain kecuali VOC. Kerajaan Goa menjadi tertutup bagi bangsa lain kecuali VOC karena membatasi akses masyarakat lokal ke pasar dan sumber daya di luar wilayah VOC, yang berdampak negatif pada kegiatan ekonomi dan pertukaran budaya di daerah tersebut. Jadi si VOC ini benar-benar mengendalikan kerajaan Goa gitu. Jadi kerajaan Goa gak boleh kedatangan bangsa lain, seperti itu. Itu adalah dampak-dampak yang dialami oleh kerajaan Goa. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan dari kelas 11-8 dan absen saya absen 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh dalam Perang Demak, yaitu Patih Yunus alias Yatsun, dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, kelahiran 1488 sampai 1521, adalah Sultan Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Patih Yunus bernama asli Raden Abdul Qadir. Ia adalah putra mahkota Raden Patah, pendiri Demak. Berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521. Penerus Trenggana, kelahiran Patih Yunus tahun 1488 di Jepara dan 4 Majapahit. Wafat Raden Patih Yunus adalah tahun 1521, Malaka, Kesultanan Malaka. Nama lengkap Pangeran Patih Yunus adalah Pangeran Sabanglor. Pasangan adalah Ratu Wulungayu. Anaknya ada 2, bernama Raden Arya Wangsa dan Raden Suryadi Wangsa. Agama dia adalah Islam. Peran penting Patih Yunus adalah membangun angkatan laut yang cukup kuat dan berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Citra dari kelas 11-8 absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya Perang Demak. Nah, sebelumnya kan tadi udah dijelasin tuh tokoh Perang Demak itu apa. Lalu saya akan menjelaskan faktornya.
Nah, Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-15. Selain itu, kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, ada juga kerugian yang dialami Kesultanan Demak karena aktivitas perdagangannya diganggu oleh Portugis. Nah, ada juga Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik sehingga persebaran agama Islamnya terganggu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cecilia Dwi Rosalin dari kelas 11-8 absen 32. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dari Perang Demak. Setelah kita sudah membahas dari faktor yang mempengaruhi Perang Demak dan tokoh yang berperang dalam Perang Demak, kita akan masuk ke dalam bagian kronologi dari Perang Demak. Perang Demak sendiri terjadi sebanyak 3 kali. Pertama-tama saya akan membahas kronologi Perang Demak dari yang pertama. Ya, baik. Dari Perang Demak yang pertama, waktu itu Raden Patah selaku Sultan Demak pada saat itu mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Unus untuk menghadapi Portugis. Peningkatan armada laut terus dilakukan karena dikhawatirkan Portugis menyerang ibu kota Demak sebelum pasukan Demak tiba di Malaka. Demak menuju Malaka atas pimpinan Patiunus tetapi mengalami kegagalan. Di Malaka pada saat itu orang Portugis telah siap menghadapi pasukan Demak di benteng pertahanannya. Setelah mendekati benteng, pasukan Demak dihujani oleh peluru yang berada di atas bukit serta serangan maritim Portugis sehingga pasukan Demak mengalami kegagalan dan memilih untuk mengundurkan diri dan kembali ke Pulau Jawa. Kemudian kita akan melanjutkan Perang Demak yang kedua. Perang Demak kedua juga memiliki kronologi, ya. Kronologi kejadian Perang Demak yang kedua. Pada saat itu untuk perlawanan Perang Demak yang kedua, Patiunus telah naik tahta menjadi raja kerajaan Demak. Penyerang kedua dilakukan karena Patiunus mendengar berita bahwa Portugis akan menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran di Pulau Jawa. Dengan taktik serangan baru dan senjata baru, maka Patiunus melakukan serangan, yang dimana serangan itu dilakukan secara mendadak. Setelah sampai di perairan Malaka, Portugis sudah bersiap melawan Demak di balik benteng A Formosa tepi perairan Malaka. Maka terjadi perang antara rakyat Demak dengan Portugis. Perang Demak yang kedua berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pasukan Demak mengalami kegagalan sehingga merenggut nyawa Patiunus. Kemudian pengganti kerajaan yaitu Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 yang merupakan adik dari Patiunus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi Perang Demak yang ketiga. Perang Demak ketiga ini sendiri tidak langsung melawan bangsa Portugis, melainkan dengan orang atau bangsa yang bekerja sama dengan Portugis. Pada tahun 1527, Kerajaan Demak mengeluarkan pasukan untuk menuju Sunda Kelapa memerangi Kerajaan Pajajaran atas pimpinan Fathahillah. Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan dan pusat perdagangan terbesar. Oleh sebab itu, Portugis bekerja sama dengan Kerajaan Pajajaran sejak tahun 1522. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1522, Kerajaan Pajajaran Sunda menandatangani perjanjian dengan Portugis, di mana salah satu isi dari perjanjian tersebut, Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Sunda Kelapa. Oke, setelah itu pada tahun 1526, Portugis mengirim kembali pasukan ke Sunda Kelapa untuk membangun benteng sesuai kesepakatan Sunda Portugis di tahun 1522 yang tadi. Tapi sebelum pasukan Portugis tiba di Sunda Kelapa, pasukan Demak sudah lebih dulu tiba untuk menyerang Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terdesak, kemudian mundur dan diambil alih oleh Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Lalu Fathahillah menyamar sebagai Pajajaran sehingga Portugis datang untuk menemui Raja Pajajaran dan menagih hutang sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat pada saat tahun 1522. Akan tetapi Fathahillah yang sedang berpura-pura menjadi Raja Pajajaran itu menolak. Kemudian pasukan Portugis marah.
dan mengancam akan membumi hanguskan Sunda Kelapa. Akan tetapi Fathahillah tidak takut. Dia sudah siap untuk melawan Portugis di Sunda Kelapa. Kemudian kapal-kapal Portugis banyak yang terdampar di pelabuhan Sunda Kelapa yang diusir oleh Fathahillah, sehingga menjadikan perang dahsyat baik wilayah darat dan wilayah laut. Pasukan Fathahillah terus melakukan penyerangan membabi buta, sehingga Portugis terdesak mundur dan kembali ke Malaka. Sehingga kekalahan Portugis tepat terjadi pada 22 Juni 1527. Tepat setelah Portugis kembali ke Malaka, nama Sunda menjadi Jayakarta. Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Ya, setelah kita sudah membahas faktor, tokoh, dan kronologi dari Perang Demak, ada pula dampak dari perlawanan Demak ini. Di sini saya akan menjelaskan 3 dampak dari perlawanan Demak. Yang pertama adalah monopoli Portugis di Malaka sangat membuat kacau sistem perdagangan di Asia karena tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas. Yang kedua, di samping itu, Malaka tidak dapat lagi menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan yang ketiga, kondisi ini menyulut kemarahan para saudagar Islam, sehingga tidak mau lagi berdagang di Malaka. Nah, kalian udah menyimak kan video penjelasannya? Jadi, sekarang harusnya kalian tahu dong apa yang sebenarnya terjadi. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa, dadah.